balasan. Ayah dan ibu tiri Eliana tidak mengerti dengan apa yang terjadi dan tidak tahu siapa orang-orang yang dibawa masuk oleh pendeta yang baru saja melarikan diri. Mereka mengira orang-orang itu adalah polisi, tapi setelah dilihat dengan teliti sepertinya bukan. Tentunya mereka adalah anak buah Morgan, berkat alat pelacak yang ada di tas putranya. Karena saat itu yang membawa tas Alvin dan Eliana, maka dia bisa menemukan keberadaan Eliana dengan mudah. Meskipun tas Alvin berada di mobil ayah Eliana, tapi itu sudah cukup bagi Morgan untuk menemukan keberadaan Eliana. Sang pendeta yang pergi karena tidak mau menikahkan Eliana, yang dipaksa tanpa sengaja bertemu dengan Morgan. Karena ingin menyelamatkan Eliana, sang pendeta pun mengantar Morgan dan anak buahnya ke kamar, di mana Eliana akan dijual oleh ayahnya. Morgan memerintahkan anak buahnya untuk menyergap masuk lebih dulu. Oleh sebab itu, kamar dipenuhi oleh anak buahnya yang bersenjata api. Ayah dan ibu tiri Eliana melangkah mundur sambil mengangkat tangan. Sedangkan pria tua yang hendak memperkosa pun melangkah mundur. Eliana merangkak turun dari atas ranjang dengan susah payah. Siapapun yang datang, dia tidak peduli, karena itu adalah bantuan untuknya. Oleh sebab itu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri. "Siapa kalian?" teriak ibu tiri Eliana. Tidak ada yang menjawab, namun kedua anak kecil yang masuk kemudian membuat ayah dan ibu tiri Eliana tampak tidak senang. Tapi bukan itu saja yang membuat mereka terkejut. Seorang pria yang masuk bersama dengan kedua anak itulah yang membuat ayah dan ibu tiri Eliana semakin terkejut. Begitu juga dengan pria tua yang ada di belakang mereka. "Daddy, mereka menculik Mommy," teriak Edwin dan Alvin sambil menunjuk ke arah ayah dan ibu tiri Eliana. "Eliana putriku, aku tidak menculiknya," bantah ayah Eliana. "Mana Eliana?" tanya Morgan sambil berteriak. "Aku di sini." Tangan Eliana terlihat dari balik ranjang. Dia tidak menduga Morgan akan datang, tapi dia sangat bersyukur ada pria itu. Jika tidak, mungkin dia sudah dijadikan pelampiasan nafsu oleh pria tua itu. "Mommy!" Edwin dan Alvin berlari ke arah ibu mereka yang sedang berusaha menarik dirinya. Morgan pun melangkah mendekat untuk melihat keadaan Eliana. Dia tampak tidak senang melihat Eliana berusaha merangkak mendekati Edwin dan Alvin. "Mommy, apa yang terjadi pada Mommy?" Edwin dan Alvin menangis. Seharusnya ibu mereka baik-baik saja, tapi kenapa ibu mereka seperti tidak bisa berjalan? "Jangan menangis, Mommy baik-baik saja." Eliana berusaha menghibur Edwin dan Alvin. Beruntunglah mereka berdua baik-baik saja. "Mommy bohong, tadi Mommy baik-baik saja. Kenapa sekarang Mommy tidak bisa berjalan?" tanya Edwin. "Benar Mom, apa orang jahat itu mukul Mommy?" "Mommy tidak apa-apa, jangan menangis." Eliana masih menghibur agar Edwin dan Alvin berhenti menangis. "Siapa kalian? Kenapa ikut campur dalam masalah keluarga kami?" teriak ayah Eliana. Dia merasa tidak asing dengan pria itu. Sepertinya dia pernah melihat, tapi dia yakin karena dia tidak mungkin putrinya bisa mengenal Morgan Barnes. Meski dia sempat terkejut, tapi dia yakin pria itu bukan Morgan. Tidak ada yang peduli dengan pertanyaan ayah Eliana. Morgan melihat keadaan Eliana yang aneh, oleh sebab itu Morgan melangkah mendekati Eliana dan membuka gaun pengantin yang menutupi kedua kakinya. Kedua mata melotot. Amarah memenuhi hati saat melihat luka yang terdapat di pergelangan kaki sampai ke atas betis. Memar juga terlihat di pergelangan kedua kaki Eliana. Akibat memar itulah Eliana kesulitan berjalan karena kakinya terkilir. "Mommy, kenapa kaki Mommy?" Edwin dan Alvin yang melihat pun kembali menangis. Eliana berusaha menghibur. Dia tidak berniat menunjukkan lukanya. Namun Morgan yang membukanya secara tiba-tiba. Morgan kembali menutup kaki Eliana, lalu menggendong Eliana dan mendudukannya ke atas ranjang. Tanpa berkata-kata, Morgan
meninggalkan Eliana dan melangkah pergi. Eliana pun tidak mengatakan apapun, tapi tatapan matanya tidak lepas dari pria itu. "Kalian sungguh berani. Apa yang kau lakukan padanya?" teriak Morgan lantang. Dia tidak akan memaafkan mereka yang telah membuat Eliana seperti itu. "Tuan Barnes, bukan aku. Aku tidak melakukan apapun," teriak pria tua yang hendak menikahi Eliana. Saat mendengar nama Morgan disebut, ayah Eliana dan istrinya yang tadinya tidak yakin kembali terkejut. "Tidak melakukan apapun? Hari ini, siapapun kalian dan apapun hubungan kalian dengan Eliana, aku tidak akan bermurah hati." "Jangan Tuan, kau hanya salah paham saja." Ibu tiri Eliana melangkah, mendekati Morgan dengan terburu-buru. Dia tak menduga kedua anak itu adalah putra dari Morgan Barnes. Jika dia tahu Eliana memiliki hubungan dengan orang yang begitu hebat, maka kejadian itu tidak akan pernah terjadi. "Daddy, wanita tua itu mendorong kami untuk terjatuh," teriak Edwin dan Elvin. "Apa? Anak baik, nenek tidak sengaja melakukannya," kilah ibu tiri Eliana. "Orang dewasa tidak pernah mengakui kesalahannya," teriak Edwin. "Daddy akan memukul tangan orang jahat sampai patah," teriak Elvin pula. "Beraninya kau menyakiti kedua putraku?" Morgan semakin teriak marah. "Aku tidak sengaja, Tuan Barnes." "Pukul kedua tangan dia sampai hancur," perintah Morgan. "Apa? Jangan!" teriak ibu tiri Eliana. Namun 3 orang sudah berjalan mendekat ke arahnya, dan yang satu sedang membawa tongkat besi. Ibu tiri Eliana hendak berlari, tapi kedua tangannya sudah ditangkap. Wanita itu ditarik menuju sebuah meja, lalu kedua tangannya diletakkan di atas meja. "Jangan lakukan, tolong aku Eliana," teriaknya. "Apa yang kau lakukan harus kau tanggung sendiri akibatnya. Dan kedua kakiku ini, aku harap kau juga akan mendapatkan balasannya," ucap Eliana sinis. Dia tidak peduli karena istri ayahnya memang pantas mendapatkan balasan. Morgan kembali melihat ke arah Eliana. Jadi kedua kakinya seperti akibat wanita itu. "Jangan keterlaluan Eliana. Bagaimanapun dia ibumu sekalipun, dia tidak melahirkan dirimu," teriak ayahnya. "Aku hanya memiliki seorang ibu yang sangat sial menikahi pria bajingan seperti dirimu." Eliana berusaha menahan air mata. Bahasa sulit dalam hidupnya kembali teringat. Seandainya ayahnya peduli, maka kepedihan tidak perlu dirasakan. "Jangan menangis, Mom. Daddy yang akan menghukum wanita jahat itu," ucap Edwin. "Benar, Mom. Yang menangis cukup kami saja," ucap Elvin. "Mami tidak akan menangis." Eliana mengusap kepala mereka berdua. Beruntungnya si kembar bawa pasukan, walau ayahnya tampak tidak begitu keren akibat benjolan dahi. "Sekarang pukul kedua tangan dan kakinya," perintah Morgan. "Tidak Eliana, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan," teriak ibu tirinya memohon. Ayahnya pun memohon, tapi Eliana tidak peduli. Kedua tangan sang ibu tiri pun dipukul menggunakan tongkat besi. Wanita itu berteriak akibat rasa sakit setiap kali tongkat besi menghantam pergelangan tangannya. Tidak saja tangan, kedua kakinya pun dipukuli menggunakan tongkat. Ayah Eliana hendak mendekati Eliana untuk memohon, tapi 2 anak buah Morgan sudah menahannya. Pria tua yang hendak menikahinya pun ditangkap. Tidak akan ada yang bisa lari dari Morgan hari ini, kecuali sang pendeta yang saja diminta pergi oleh anak buah Morgan. 2 orang berjaga di depan pintu yang sudah tertutup. Tidak ada yang berani mendekati kamar tersebut, meskipun terdengar teriakan wanita yang kesakitan. Kedua tangan ibu tiri Eliana sudah remuk, begitu juga dengan kedua kakinya. Wanita tua itu merintih kesakitan. Akibat pukulan itu, dia tidak bisa merasakan kedua kaki dan tangannya lagi. Ayah Eliana gemetar karena takut. Begitu juga dengan pria tua yang menginginkan Eliana. Mereka tidak menduga akan berhadapan dengan sang penguasa, karena ambisi mereka dan sekarang giliran mereka akan segera tiba.
Suara tangisan pilu ibu tiri Eliana memenuhi kamar tersebut. Eliana diam saja. Tidak ada belas kasihan saat melihat ibu tirinya mendapatkan balasan seperti itu. Permohonan tak hentinya dilontarkan oleh ibu tiri Eliana. Dia harap tidak mendapatkan perlakuan lebih keji daripada itu. Karena dia sudah tidak sanggup lagi. Kedua tangannya gemetar. Begitu juga dengan kedua kaki yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Oleh sebab itu, dia hanya bisa duduk di atas lantai. Dia benar-benar langsung mendapatkan karma atas apa yang dilakukan. Edwin dan Elvin menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak buah ayahnya. Morgan sengaja membiarkan kedua putranya melihat karena mereka adalah penerusnya di masa depan. Mulai sekarang, mereka sudah harus belajar bagaimana menjadi pemimpin agar mereka tidak memiliki rasa takut. Mereka pun harus belajar agar tidak memiliki rasa belas kasihan pada musuh dan pada orang yang sudah begitu berani mengganggu yang mereka sayangi kelak. Ampuni aku, Eliana. Ampuni aku. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Pinta ibu tirinya memohon. Kedua tangannya benar-benar remuk. Kakinya pun demikian. Apa kalian berdua puas, boy? Apalagi yang dilakukan pada kalian? Tanya Morgan pada kedua putranya. Balas mereka, Dad. Balas mereka sudah mengganggu Mommy. Teriak Edwin. Lanjut, Dad. Lanjut. Sorak Elvin pula. Boy, seharusnya kalian tidak melihat ini karena kalian masih kecil. Ayo, keluar dengan Mommy, ajak Eliana. Tapi Mommy tidak bisa berjalan. Elvin memegangi tangan ibunya dan menatap ibunya dengan ekspresi wajah sedih. Tidak apa-apa, Mommy bisa melangkah keluar. Ayo, kalian tidak boleh melihat ini. Jangan tinggalkan Daddy, Eliana. Teriak ayahnya. Jika Eliana pergi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Untuk apa kau berteriak seperti itu? Kau sudah meninggalkan aku dengan Mommy begitu lama. Jadi kau tidak perlu berteriak seperti itu, karena kaulah yang meninggalkan kami. Sekalipun ayahnya memohon, dia tidak akan peduli, karena jika tidak ada Morgan, dia pasti dijual oleh ayahnya saat ini. Bahkan mereka tidak ragu meminta pria tua itu menidurinya demi sebuah bisnis. Masalah itu dan saat ini berbeda. Apa kau tega melihat Daddy dipukul oleh mereka? Tanya ayahnya. Dia harap Eliana berbelas kasihan dan membiarkan dirinya pergi, mengingat hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Pertanyaan itu juga aku berikan pada Daddy. Tapi apa yang terjadi? Tidak saja melempar aku dengan benda berat, tapi Daddy juga menampar wajahku. Bahkan tidak mencegah istri Daddy yang luar biasa itu menginjak kakiku. Jadi aku akan bersikap seperti yang telah dilakukan pada aku dan sekarang. Seandainya perusahaan Daddy dibuat bangkrut dan kedua tangan juga kaki Daddy dipotong, aku pun tidak akan berbelas kasihan. Daddy yang duluan, Daddy yang ingin menjual aku dengan pria tua itu. Bahkan ingin meninggalkan aku dengannya agar dia bisa menidurin aku. Jadi terima saja akibatnya. Amarah kembali menguasai hati Eliana. Jika kedua kakinya tidak sakit saat ini, maka dia akan mendekati ayahnya dan memukulnya sampai puas. Ayahnya memang pantas, karena dia sudah begitu keterlaluan. Jangan, Eliana. Seandainya perusahaan itu bangkrut, bagaimana kami hidup? Teriak ibu tirinya. Jika sampai bangkrut, dari mana dia mendapatkan uang untuk mengobati kedua kaki dan tangannya? Maaf sekali, Auntie. Seperti kalian tidak pedulikan pada aku, maka aku pun tidak akan pedulikan kalian, meskipun dia adalah ayahku. Maafkan kami, Eliana. Kami berjanji tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Teriak ibu tirinya. Apa yang terjadi pada ibu bukan kesalahanku, Eliana? Ayahnya masih berusaha membujuk. Dan yang terjadi pada kalian saat ini adalah ulah kalian sendiri, bukan kesalahanku. Eliana memutarbalikkan perkataan ayahnya. Morgan tersenyum. Ya, wanita memang harus begitu, harus melawan, dan Eliana melakukannya dengan baik.
Karena jika sampai Eliana bermurah hati pada mereka bertiga, maka dia akan pergi dan tidak akan membantu Eliana lagi. Katakan padaku, Eliana, apa yang ingin kau lakukan pada mereka lagi bertiga? Tanya Morgan. Terserah kau saja Morgan, tapi kali ini jangan di depan anak-anak. Edwin dan Elvin memang harus melihat agar mereka belajar, karena mereka yang akan menggantikan aku nanti. Tapi mereka masih anak-anak Morgan. Tidak seharusnya mereka menyaksikan adegan kekerasan, jadi aku akan bawa mereka pergi dari sini. Baiklah, jika itu yang kau mau, kita pergi, dan yang akan menghukum mereka adalah anak buahku. Ucap Morgan. Dia tidak mau berdebat dengan Eliana, apalagi itu bukan di rumah. Tunggu, jangan lakukan. Aku ayah Eliana, jadi aku adalah ayah mertuamu. Teriak ayahnya lagi, dia berteriak demikian agar Morgan berbelas kasihan. Sayang sekali, Dad. Dia bukan suamiku, jadi nikmati saja waktumu. Ucap Eliana. Apa? Bagaimana mungkin? Ayahnya tampak tidak percaya. Kalian semua, pukul mereka berdua sampai babak belur. Jika perlu potong kedua kaki mereka, tidak perlu ragu. Aku juga ingin perusahaan mereka bangkrut dalam waktu 12 jam. Perintah Morgan pada anak buahnya. Jangan lakukan, Tuan Barnes. Aku tidak tahu apapun. Mereka yang menawarkan wanita itu di bisnis. Aku tidak tahu dia wanita milikmu. Karena juga aku tahu, aku tidak akan pernah mau. Teriak pria tua yang tidak menyangka akan terlibat dalam masalah besar akibat menginginkan Eliana. Jika aku tidak datang, maka kau sudah menyentuhnya. Oleh karena itu, aku tidak peduli karena kau sudah bersekongkol dengan mereka. Aku benar-benar tidak tahu, maafkan aku. Teriak pria tua itu. Mereka milik kalian, jadi lakukan sesuka hati kalian. Perintah Morgan. Senjata api disimpan, kini yang di tangan adalah sebuah tongkat besi. Anak buah Morgan tampak bersemangat. Mereka mulai mengelilingi dua pria yang belum mendapatkan pelajaran sambil memukul-mukul tongkat di tangan. Morgan menghampiri Eliana. Sudah saatnya membawa Eliana dan dua putranya pergi dari tempat itu. Teriakan ayah Eliana dan ibu tirinya masih terdengar. Begitu juga teriakan pria itu yang memohon agar dilepaskan. Ayah Eliana masih memohon pada putrinya agar Eliana bermurah hati, namun Eliana masih saja tidak peduli. Tidak keberatan aku menggendongmu lagi pergi? Tanya Morgan. Daddy tidak perlu sok-sopan, ucap Edwin. Benar, Daddy sudah melakukannya tadi, ucap Elvin pula. Daddy hanya basa-basi saja, ucap Morgan dengan nada tidak senang. Terima kasih, sudah datang menolongku, ucap Eliana. Ada imbalannya, Eliana. Jangan lupakan papi sekarang. Aku akan bawamu ke rumah sakit, ucap Morgan seraya menggendongnya. Daddy selalu minta imbalan, goda kedua putranya. Ini bisnis orang dewasa. Bagaimana, Mom? Apa Daddy sudah keren? Tanya Edwin. Tidak begitu, tapi boleh juga, jawab Eliana. Hei, apa maksud perkataanmu? Morgan tampak tidak senang. Daddy tidak keren karena ada benjolan, teriak Elvin. Sia, umpat Morgan sambil melangkah pergi membawa Eliana. Eliana terkekeh, sedangkan Edwin dan Elvin mengikuti ayah mereka sambil tertawa. Mereka pun keluar dari ruangan itu dan meninggalkan ketiga orang yang dimana dua dari mereka mulai berteriak karena anak buah Morgan sudah memukuli mereka. Tidak ada yang berbelas kasihan. Pria tua itu dan ayah Eliana mendapatkan ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Setiap bagian tubuh mendapatkan pukulan. Kedua kaki dan juga tangan tidak luput dari tongkat besi, namun semua itu tidak cukup karena setelah ini mereka akan mengalami kebangkrutan.